Baik, bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum saya menjelaskan tentang tugas saya, izinkan saya memperkenalkan diri. Nama saya Asriyadi, biasa dipanggil Ardi. Eh, saya dari program studi Sejarah Peradaban Islam UIN Raden Intan Lampung. Pada video ini saya akan menjelaskan rencana penelitian dengan judul Modernisasi Infrastruktur Pelabuhan Teluk Betung dan dampaknya terhadap aktivitas ekonomi di Lampung pada tahun 1883 hingga tahun 1915. Tema penelitian ini berkaitan dengan sejarah ekonomi dan kolonial, khususnya mengenai peran Pelabuhan Teluk Betung sebagai salah satu simpul perdagangan penting di Lampung pada masa Hindia Belanda. Pelabuhan ini memiliki peran strategis, terutama dalam aktivitas ekspor komoditas seperti ada damar, lada, kopra, karet, kopi, dan lain sebagainya. Permasalahan utama yang melatar belakangi penelitian ini berawal dari peristiwa letusan Gunung Krakatau pada tahun 1883. Peristiwa tersebut tidak hanya menimbulkan dampak ekologis, tetapi juga melumpuhnya kegiatan ekonomi di sekitar Teluk Betung. Namun, dalam kurun waktu berikutnya, pemerintah kolonial melakukan langkah-langkah modernisasi pelabuhan sebagai upaya pemulihan dan penguatan jalur perdagangan di Lampung. Berdasarkan latar tersebut, penelitian ini berupaya menelaah beberapa pertanyaan. Pertama, bagaimana kondisi Pelabuhan Teluk Betung setelah letusan Krakatau tahun 1883? Kedua, bagaimana proses modernisasi pelabuhan yang dilakukan pemerintah kolonial antara tahun 1883 hingga tahun 1915? Ketiga, bagaimana dampak modernisasi tersebut terhadap aktivitas ekonomi dan arus perdagangan di Lampung? Untuk menjawab pertanyaan tersebut, penelitian ini akan menggunakan beberapa metode, yaitu metode heuristik dengan menelusuri sumber-sumber primer dari arsip surat kabar Belanda melalui halaman Delper, menggunakan kata kunci seperti Teluk Betung, Lampung Bay, dan Lampung Sce. Selain itu, penelitian ini juga akan memanfaatkan sumber sekunder berupa buku dan jurnal yang relevan mengenai sejarah Lampung dan kolonialisme. Hingga tahap ini, beberapa sumber telah berhasil ditemukan. Sumber-sumber tersebut antara lain artikel koran dari Delper yang memuat kondisi pelabuhan pasca Krakatau, aktivitas perdagangan pada akhir abad ke-19, serta laporan terkait kebijakan modernisasi pelabuhan pada awal abad ke-20. Sumber sekunder berupaya buku dan jurnal juga digunakan untuk memperkuat analisis dan memberikan konteks sejarah yang lebih komprehensif. Melalui penelitian ini diharapkan dapat diperoleh gambaran yang lebih jelas mengenai peran Pelabuhan Teluk Betung dalam dinamika ekonomi kolonial di Lampung, serta bagaimana modernisasi infrastruktur kontribusi terhadap perkembangan perdagangan di kawasan ini. Yang dimana perdagangan ini sangat menjadi tempat bergantungnya masyarakat Lampung, dimana dari daerah-daerah jauh seperti dari Kerui, Menggala, dan Tulang Bawang yang itu akan naruh di Teluk Betung karena itu adalah tempat
dimana itu yang akan eh, dikirim ke luar negeri. Demikian penjelasan singkat dari saya. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.